Bapak tadi juga ngomong tentang tidak adanya keterlibatan dalam politik. Tapi yang saya tahu Pak Irwan ini dekat sama Gus Dur ya di masa itu. Ya kalau Gus Dur itu pantas lah untuk dicintai ya, untuk dihormati gitu ya. Karena apa? Karena Gus Dur ini ketika itu dia yang mengimplementasikan undang-undang kewarganegaraan ya tahun 2006 Ya. nomor 26 tahun 2006 kalau nggak salah ya. Itu dia mengimplementasikan bahwa perayaan tahun baru boleh, terus kemudian libur Imlek. Ya. Sorry Pak, mungkin lebih awal Pak ya, karena kalau 2006 kan sudah Pak SBY. Ya mungkin lebih awal. Ini aja. Ini. Ya, mungkin tahun berapa, tapi yang pasti ya biasanya undang-undang itu kalau diundangkan itu implementasinya bisa berlarut-larut, bisa bertahun-tahun, ya bisa 10 tahun. Tapi kalau Gus Dur kan enggak. Langsung. Gus Dur langsung. Makanya itu Gus Dur itu ya saya sangat hormat ya, kagum, mencintai Gus Dur. Dan yang membuat Indonesia maju yaitu adalah hilangnya diskriminasi, adik. Sebab diskriminasi itu kalau kita perhatiin ya, sekarang orang Indonesia itu mencintai batik. Setiap Jumat nggak ada yang nyuruh pakai batik sendiri, ya. Kemudian merek-merek di mall, ya. Desainer pakai merek Indonesia, restoran, hotel kami juga pakai merek kami sendiri. Jadi tumbuh kesadarannya. Padahal dulu orang malu pakai batik, di mall semua merek asing. Karena apa? Karena kalau kita mendiskriminasi sesuatu ya, hal yang kecil nih, satu, nanti dia berkembang menjadi 2, 3, 4, 5, 6, sampai pada suatu saat orang itu mendiskriminasi dirinya sendiri. Ya itu sudah terjadi. Malu pakai batiknya sendiri, malu berobat sama dokternya sendiri, malu pakai hotelnya semua mesti nama asing, restorannya. Sekarang coba, kenapa? Ya karena itu. Kalau diskriminasinya hilang, penyakit itu juga akan menghilang, mengecil, sampai sampai kembali kepada kebanggaan menjadi orang Indonesia. Jadi menurut Pak Irwan sumbangan terbesar dari itu Gus Dur. Gus Dur itu kelihatannya dia kalau ngomong sederhana dan dia jenius. Artinya maksudnya jenius itu dia ditugasin ya sebagai presiden waktu itu berapa tahun gitu, misalnya 5 tahun. Dia cuman 1,5 tahun udah selesai. Karena tugasnya apa? Tugasnya itu diskriminasi itu. Kamu tak kasih tugas, hilang diskriminasi di negeri ini. Bab itu yang paling menghancurkan. Apa Pak? Bapak merasakan yang terpenting dari langkahnya Gus Dur dalam hal diskriminasi itu apa? Loh diimplementasi. Misalnya apa? Undang-undang ya sekarang perayaan Imlek boleh. Ya, terus pakai itu kelenteng-kelenteng harus difungsikan kembali. Nah, tradisi-tradisi itu kan bukan menghancurkan, sebenarnya memperkaya toh. Loh, kalau kita yang pakai akal sehat itu memperkaya. Ya, memperkaya. Terus kemudian saya sendiri kan orang Katolik nih, saya sendiri kan agama saya Katolik. Tapi saya merayakan Natal, Lebaran saya juga menghayatin. Bagaimana sucinya perjuangan mereka yang berpuasa, mencari jati dirinya. Terus kalau orang Chinese itu tradisinya apa? Ini kan perayaan musim semi. Itu kan Imlek itu. Ya pokoknya galungan, kuningan. Pokoknya semua buat saya ya. Buat saya cintai dengan sungguh-sungguh. Dan tidak ada problem. Saya justru senang merayakan banyak hal. Jadi ini ya. Coba kalau cuman Natal doang, kan libur saya cuma Natal. Ini cuman guyon loh. Tapi enggak, saya mencintai
mencintai semua tradisi. Iya, iya. Dan Gus Dur peran terbesarnya adalah ketika dia bisa membuat implementasi. Iya. Sebab yang paling sulit adalah mengimplementasikan. Oke. Nah, dalam hal ini, Pak Irwan adalah seorang Tionghoa, ya. Apakah Pak Irwan memang merasakan bahwa terjadi diskriminasi? Apakah di masa lalu atau apakah sekarang sudah berubah? Atau bagaimana Bapak melihat itu semua? Ya, kalau diskriminasi itu sangat ya. Dulu-dulu itu kan aturannya juga banyak. Apa aja itu aturannya banyak lah. Saya tidak usah menyebutkan satu persatu. Ketika zamannya Gus Dur atau zamannya Ibu Mega itu dicabut aturan itu ratusan, mungkin ribuan gitu. Dan seperti dulu misalnya terjadi kerusuhan rasial, saya masih ingat. Yang paling saya ingat adalah 10 Mei 1963. Oh, yang 63 ya? Iya. Setelah itu, wah, sering terjadi waktu 65, 74, Nah, Malari. 63 itu di mana, Pak? Di awal mungkin di Bandung, Solo, meremen ke kota-kota. Zaman dulu, tapi setelah undang-undang itu ada, itu pemerintah itu berjalan berdasarkan undang-undang. Jadi kalau ada sesuatu yang melanggar undang-undang, dia akan ditindak. Tapi waktu itu tidak ada. Dan saya juga merasakan perlakuan diskriminasi, ya, dibully, omongan yang tidak enak, ya. Ya pastilah semua orang Chinese merasakan itu. Tapi kami ini tidak merubah gitu, tidak berubah bahwa karena dibeginiin kami terus merasa bukan orang Indonesia. Enggak. Kami sih tetap merasa sebagai orang Indonesia. Malah kami ini beribah hati gitu. Kami beribah hati sama orang yang mendiskriminasi. Oh gitu, Pak? Iya dong. Gimana? Ya seperti tadi, kalau kita benci sama orang, mendiskriminasi, itu energinya yang keluar apa? Energi negatif yang masuk, positifnya keluar. Membenci itu selalu seperti itu. Dan tadi yang saya katakan, kalau diskriminasi itu berlangsung, itu nanti negeri ini bukan maju. Coba diperhatiin negeri-negeri seperti Amerika, ketika diskriminasi itu terjadi, Amerika itu nggak maju-maju gitu. Ya. Tapi ketika diskriminasi itu dihilangkan, dulu kan ada, saya pernah lihat filmnya kalau orang black, dia mesti lewat pintu belakang. Kalau di bis yang di belakang, gitu toh. Tapi kan setelah itu tidak ada, pemerintah Amerika menjadi negeri besar. Maka itu kalau diskriminasi, kenapa kok bisa jadi kecil? Ya karena nanti terjadi self-discrimination, mendiskriminasi dirinya sendiri. Dan itu tidak terobati kalau itu. Makanya kalau saya didiskriminasi, ya itu membuat yang didiskriminasi itu tambah hebat. Tambah hebat. Ya. Dia akan lebih hati-hati, dia akan lebih kerja keras, dia akan lebih membangun network, membangun apa-apa. Ya kan yang bodoh kan yang mendiskriminasi. Ya. Lebih bodoh dong kalau gitu. Bisa nggak saya simpulkan begini, Pak, bahwa fakta bahwa sebagian besar dari pengusaha-pengusaha terbesar di Indonesia adalah warga Tionghoa ya, ras Tionghoa, itu antara lain diakibatkan oleh efek dari diskriminasi itu? Ya, menurut saya iya. Kalau ini sekarang dia orang yang dialami hari ini kan akibat dari masa lalu. Yaitu apa yang dinikmati persiapan masa lalu juga. Nah, sekarang ini yang tadi dikatakan ada berapa persen orang Tionghoa yang menjadi konglomerat besar. Tapi saya rasa nanti 30 tahun lagi belum tentu. Belum tentu. Karena apa? Begitu diskriminasi hilang, orang yang didiskriminasi ini langsung dia akan berbaur. Dia akan menjadi tentara, menjadi polisi, menjadi ASN, bahkan bercita-cita menjadi presiden. Nah, kalau ini kan enggak. Dipaksa harus menjadi spesialisnya apa? Di bidang ekonomi.
Ya kalau jadi spesialis yang terjadi apa? Ya. Ahli, bukan cuma ahli, feelingnya juga feeling bisnis semua. Ya. Rohnya bisnis, tulangnya bisnis, terus kemudian apa? Networknya juga bisnis. Tapi kalau dilepasin, diberi kesempatan yang sama, menurut saya enggak. Ini menarik, coba 30 tahun lagi. Nanti konglomeratnya 50% bukan orang Chinese mungkin. Karena sekarang masih ya. Iya, buat saya sih tidak ada problem. Iya. Nggak ada problem. Ya. Siapa aja yang sukses, tapi harus dimengerti ini akibat.